bicarakan untuk hari ini dan selanjutnya. Oke, pagi ini materi kita yang terakhir pada bab pertama di semester kedua, yaitu tentang bangun ruang. Kali ini materi kita yaitu luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari luas permukaan gabungan pada bangun ruang tersebut? Ya, kita akan membahasnya ya dengan contoh-contoh yang ada. Oke, kita mulai ya. Soal yang pertama, kalau kita lihat itu ada bangun yang tidak bisa kita tentukan namanya. Namun jika bangun tersebut itu kita bagi ya menjadi dua, sama halnya seperti volume bangun gabungan ya. Nah, di sini kita mencari luas, bukan volume. Di sini kalau kita potong, bangun ini memiliki dua bangun. Anggap ini bangun pertama, ini bangun kedua. Bangun yang pertama itu adalah sebuah apa nak? Ya, sebuah kubus. Kenapa kubus? Karena di sini ya memiliki tanda. Boleh Ibu tambahkan. Nah, menunjukkan panjang rusuknya sama. Oke ya. Gambar pertama yang Ibu bentuk di sini adalah sebuah kubus. Yang kedua jelas itu berbentuk sebuah balok. Nah, kita lanjutkan setelah kita menentukan bagian dari bangun yang terbentuk yang terdiri atas kubus dan balok, maka kita mencari luas permukaan dari bangun tersebut. Namun ya, di sini kita lihat ada dua bangun, artinya bagian alas kubus itu berhimpit dengan sisi yang sama besar dengan alas kubus tersebut yang terletak atau berhimpit pada balok. Ya, ini menyatu, artinya hilang. Oke ya. Jadi ada dua sisi yang besarnya sebesar sisi kubus hilang. Satu sisi kubus dan satu lagi bagian dari sisi balok yang besarnya sama dengan sisi kubus. Oke, untuk cara yang pertama Ibu akan menyelesaikan, yaitu kita cari masing-masing luas permukaannya dulu. Oke, yang pertama tadi apa nak? Sebuah kubus. Luas permukaan 1 untuk bangun kubus tadi apa rumusnya? 6 kali, oh ini rusuk ya, salah. Rusuk kuadrat ya. 6 kali rusuk kuadrat. Oke, kita selesaikan. 6 rusuknya berapa? Kita lihat tandanya yaitu 12. 6 kali 12 kali 12 menghasilkan 864. Dapatlah ya luas permukaan kubus sebesar 864 cm persegi. Oke ya, belum kita buang nak ya satu sisinya, artinya bagian alas tadi belum kita buang, kita biarkan dulu. Yang kedua, luas permukaan bangun yang kedua yaitu balok. Apa rumusnya kemarin? 2 panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. 2 panjangnya berapa? Pada balok 36. Lebarnya ini. Kita lihat dari mana? Sisi miring yang ada. Oh, di sini. Di sini menunjukkan tandanya sama dengan lebar dan tinggi. Berarti lebarnya 12. Lalu kita tambahkan 2. Panjang tadi sudah dapat 36. Tinggi pada balok. Oke, ternyata sama dengan rusuk kubus. Kalikan 12. Ditambah 2 kali lebarnya. Lebarnya tadi berapa? 12, tingginya 12. Oke, setelah kita selesaikan memasukkan nilai-nilai yang ada, kita lanjutkan operasi hitungnya. 2 kali 36 kali 12, 864. Sama nilainya 824 ditambah dengan 2 dikalikan 12 kali 12, 288. Oke ya.
Maka hasil jumlahnya yaitu 2016 cm persegi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan luas permukaan kubus dan balok. Yang kita cari selanjutnya adalah luas sisi yang berhimpit. Ingat tadi sudah Ibu katakan, sisi yang berhimpit adalah alas pada kubus ya, berupa sisinya, dan bagian dari sisi balok yang besarnya sama dengan sisi kubus. Maka Ibu simpulkan bahwa 2 kali luas alas kubus. Oke ya, bisa dipahami ya. 2 kali luas alas kubus. Alasnya tadi berupa apa, Nak? Berupa persegi. Ingat ya, alas kubus dan bagian sisi balok yang besarnya sebesar sisi kubus. Oke, kita masukkan nilainya. 2 kalikan 12 kalikan 12. Hasilnya adalah 288 cm persegi. Nah, setelah kita dapat luas permukaan kubus, luas permukaan balok, dan luas sisi yang berhimpit, maka luas permukaan gabungan itu adalah luas permukaan 1 yaitu kubus ditambah luas permukaan bangun kedua yaitu balok dikurangi dengan luas sisi yang berhimpit. Masing-masing sudah kita cari hasilnya, yaitu 864 ditambah 2016 dikurangi dengan luas sisi yang berhimpit 288 menghasilkan 2592 cm persegi. Ini adalah cara yang pertama. Kita akan coba langsung menghilangkan tanpa mengurangi dengan sisi yang berhimpit tadi. Oke ya, ini adalah cara yang kedua. Oke, silakan. Cara yang kedua yaitu kita langsung mencari luas permukaan gabungan. Di sini Ibu buat 4. Oke, Ibu perbaikin lagi dulu. Rusuk kuadrat ya. Kenapa 4 rusuk kuadrat? Ini berawal dari luas permukaan 1. Yang ini luas permukaan 2 yaitu berupa balok ya. Yang ini berupa kubus. Ya. Oke. Luas permukaan kubus atau luas permukaan 1 yang sudah kita cari tadi, kalau kubus 6 rusuk kuadrat. Di sini Ibu langsung buang ya 2 sisinya. Dengan tujuan apa? Supaya untuk luas permukaan balok ini kita anggap utuh. Oke, kembali lagi ke gambar dulu. Oke ya, ini gambar balok ini ya. Gambar balok Ibu anggap utuh. Oke ya. Namun di sini ya kan, sisi alas pada kubus ini hilangkan berhimpit dengan bagian sisi balok bagian atas. Nah, besarnya adalah sama. Untuk mempercepat langkah kita, maka Ibu anggap balok ini penuh, namun kembali pada pada permukaan, luas permukaan kubus ini Ibu ambil tadi sudah satunya lagi yang bernilai sama kan, jadi 2. Sehingga Ibu ambil langsung Ibu kurangi untuk luas permukaan kubus tadi. Dari 6R kuadrat menjadi Ibu kurangi 2R kuadrat sehingga menghasilkan 4R kuadrat ditambah dengan luas permukaan balok. Jadi untuk balok utuh ya. Oke ya Nak ya. Kalaupun penjelasan yang Ibu berikan ini masih kalian kurang pahami, boleh nanti ditanyakan. Nah, setelah kita menentukan rumus, kita masukkan kembali nilai-nilainya. Oke, 4 kalikan 12 kalikan 12 ditambah 2, panjangnya 36, lebarnya 12. Ditambah 2, panjang tadi 36, tingginya sama ya dengan lebar ya, yaitu 12. Ditambah 2, lebarnya 12, tingginya 12. Menghasilkan berapa? 576 ditambah 864 ditambah 864 ditambah 288 dan hasilnya pun sama dengan cara yang
pertama, yaitu 2592 cm persegi. Jadi untuk cara satu ya, dengan langsung kita mengurangi dua sisi pada kubus namun balok kita anggap utuh. Cara pertama tadi kita mencari luas permukaan masing-masing, lalu kita kurangi dengan luas sisi yang berhimpit. Oke ya. Yuk lanjut ke bangun yang kedua. Perhatikan bangun yang ada. Lihat simbol atau tanda-tanda pada gambar yang diberikan. Di sini menunjukkan bagian panjang, lebar, dan tingginya bagaimana? Ternyata sama. Artinya ini menunjukkan sebuah kubus. Bagian atas ada titik puncaknya. Ini berarti menunjukkan sebuah limas, yaitu limas segi 4. Oke ya. Jadi bangun ini terdiri atas limas segi 4 dan sebuah kubus. Oke, kita cari dengan cara yang pertama dahulu, yaitu kita menentukan luas permukaan masing-masing. Luas permukaan 1. Luas permukaan 1 bagaimana? Luas alas berupa persegi tadi ditambah dengan 4 luas segi 3. Artinya sisi yang miring pada limas. Oke ya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Yang pertama itu bangun limas ya. Yang kedua sebuah kubus. Kita cari dulu luas permukaan 1 berupa limas. Luas alas ditambah 4 kalikan luas segi 3. Alasnya berupa persegi yaitu 16 kali 16. 16 kali 16 alasnya. Ditambah 4 kali rumus segitiga adalah setengah kalikan alas kali tinggi. Alas segitiga 16, tingginya 18. Hasilnya adalah 16 kali 16 256 ditambah ini kita coret 2 ya. 2 kali 16 kali 18 hasilnya 576. Ditambah dengan 256 tadi yaitu 832 cm persegi. Ini adalah luas permukaan limas. Kita lanjut menjadi yang kedua, bangun yang kedua yaitu luas permukaan yang kedua yaitu sebuah kubus. Yaitu apa? 6R². Masukkan nilainya 6 kali 16 kali 16 menghasilkan 1536 cm persegi. Lanjut ya. Kita sudah menentukan luas permukaan masing-masing, namun pada bangun gabungan ini ada sisi yang berhimpit. Sisi yang berhimpit tadi apa nak? Kita lihat gambar. Ya, sisi yang berhimpit yaitu bagian permukaan, sisi permukaan pada kubus dan alas limas. Jadi ada dua kan bangunnya, nama bangunnya itu sama, berupa persegi. Jadi untuk luas berhimpit yaitu 2 kalikan rusuk kali rusuk, yaitu 2 dikalikan 16 kalikan 16 menghasilkan 512 cm persegi. Maka luas permukaan gabungan, luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 dikurangi 2 luas yang berhimpit ya. Oke, luas yang berhimpit. Ibu langsung masukkan rumus, nggak apa-apa. Kita masukkan nilainya 832 ditambah 1536 dikurangi 512 hasilnya adalah 1856 cm persegi. Nah itu cara pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Ibu langsung menentukan luas permukaan gabungan. Di sini untuk luas limas ya. Oke, yang ini adalah kubus. Nah, luas permukaan limas tadi apa? Luas alas ditambah 4 dari luas segi 3, sisi miring pada limas. Kenapa ini ibu buat hanya 4 dikali luas segi 3? Karena alas pada limas tadi berhimpit pada
sisi kubus bagian atas kan. Jadi itu ibu anggap hilang. Ibu hilangkan, kita hanya mengambil 4 luas segitiga. Nah, untuk kubus tadi luas permukaan kubus 6 rusuk kuadrat. Karena bagian atas kubus itu berhimpit dengan alas limas, maka itu nggak usah dihitung. Makanya kita buang 1. Oke? Oke ya. Jadi sisanya sisi kubus tadi ada 5. Oke, ibu ulangi untuk pembahasan 4 luas segitiga ditambah 5 rusuk kuadrat. Perhatikan di sini pada gambar. Rumus limas tadi apa nak? Rumus limas tadi luas alas ditambah 4 luas segitiga kan? Oke. Nah, alas pada limas, oke, Bu Arsil di sini, ya kan? Alas limas ini berhimpit, artinya ini tidak usah dihitung, berarti kita hilangkan. Maka dapatlah langsung tadi 4 luas segitiga. Oke. Sedangkan kubus, ya, untuk kubus 6R kuadrat. Karena bagian atasnya, nah, ini kan bagian atas atau sisi atas pada kubus hilang 1. Maka ini pun berkurang 1. Maka ibu buat 5R kuadrat. Oke, paham? Paham ya? Setelah itu kita, setelah dapat hasilnya ini tadi, prosesnya seperti apa, kita masukkan nilainya. 4 kalikan setengah, 16 kalikan 16 kalikan 18. Ya. Ditambah 5 kalikan 16 kalikan 16. Oke. Kita selesaikan. Ini hasilnya sudah kita dapat tadi ya. 2, 4 sama 2 kita coret. Menghasilkan 2 kali 16 kali 18, 576. 5 kali 16 kali 16, 1280. Dan hasilnya adalah 1856 cm persegi. Dan ternyata hasil untuk cara 1 dan cara 2 pun itu memiliki nilai yang sama. Oke nak? Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, bangunnya sudah berbeda kembali. Di sini dapat kita jumpai bangun berbentuk kerucut, bagian bawah itu berbentuk tabung. Bagaimana kita mencari luas permukaannya? Oke. Kita cari dulu luas permukaan bangun 1. Yang satu mana? 1 kerucut, 2 tabung. Oke, masih ingat rumus permukaan untuk kerucut? VR dikali R ditambah S. S ini apa? Ayo, masih ingat enggak? S itu apa? S itu adalah garis pelukis. Ya, jadi S di sini pada kerucut adalah garis pelukis. Apa itu? Garis pelukis ini. Ini garis pelukis. Ya. Jadi sudah diketahui. Ya. Oke. Luas permukaan kerucut tadi VR dikalikan R tambah S. Masukkan nilainya. V berapa? R-nya berapa? R-nya 10. Maka V kita pakai 3,14. 3,14 kalikan 10 ditambah 10 ditambah garis pelukis pada kerucut adalah 20. Oke, kalikan 31,4 kalikan 30 hasilnya 940 cm persegi. Yang kedua, untuk tabung. Untuk tabung, bagaimana luas permukaannya? 2VR ditambah R dikali 2VR dikali R tambah T. Sama ya. Kita masukkan 2, 3,14 kalikan 10, R-nya 10 ditambah 18 tinggi tabung.
kalikan 62,8 dikali 28 menghasilkan 1758,4 cm persegi. Ya. Lalu kita lanjut untuk mencari luas sisi yang berhimpit. Yang berhimpit yang mana? Alas pada kerucut, sisi berhimpit dengan penutup tabung. Penutup tabung dan alas kerucut berupa lingkaran. Berarti ada 2 buah lingkaran. Oke, kita cari luasnya. Berarti luas berhimpit tadi ada 2 buah luas lingkaran, yaitu 2πr². 2 dikali 3,14 kalikan 10 kalikan 10. Hasilnya adalah 628 cm persegi. Maka luas permukaan gabungan, luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 dikurangi dengan 2 luas lingkaran. Hasilnya tadi sudah kita dapatkan ya, 940 ditambah 1758,4 dikurangi 628. Hasilnya adalah 2070,4 cm persegi. Nah, untuk bangun yang ketiga, Ibu hanya memberikan cara yang pertama. Cara yang kedua tadi Ibu coba ya, itu terlalu panjang. Jadi sisa pada papan tulis itu tidak muat lagi untuk kita selesaikan. Jadi Ibu hanya batasi untuk cara yang pertama. Kalaupun kalian ingin menyelesaikan cara kedua, silakan. Oke, untuk pemantapan materi silakan ya. Kalian kerjakan latihan pada halaman 115 sampai 116, latihan 10 nomor 1, 2, 3 dan 6. Bagaimana nak? Cukup ya? Ngebut ya kali Ibu menjelaskan, namun mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami. Untuk pemahaman lain mungkin bisa kalian baca dari materi pada buku, yang intinya itu adalah sama, hanya saja bagaimana cara menyampaikan itu saja. Oke nak ya, selamat bekerja, salam untuk keluarga dan salam sehat selalu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.